Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 atau pada tanggal 25 Nisan 5781, yang merupakan kelanjutan dan pembacaan Torah kita diambil dari kitab Imamat 14 ayat 53. Dan hari ini juga kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-10, saudaraku, yang berkata demikian: dan dia harus melepaskan burung yang masih hidup itu ke arah luar kota itu, ke permukaan padang terbuka, dan dia harus mengadakan penebusan bagi rumah itu, dan rumah itu pun tahirlah. Saudaraku, ini adalah temanya atau perikopnya tentang perlakuan atas rumah yang tercemar, saudaraku. Dan di zaman itu Bapak Yahweh memerintahkan tentang hal ini kepada Musa dan Harun tentang bagaimana melakukan pengudusan terhadap rumah yang tercemar. Dan di sini rumah yang tercemar adalah dinyatakan rumah yang tercemar oleh kusta, saudaraku. Dan dalam perikop ini Bapak Yahweh memerintahkan kepada imam untuk memeriksa rumah tersebut, apakah rumah tersebut tercemar atau tidak dengan adanya kenajisan akan penyakit kusta ini. Dan tanda-tandanya adalah dilihat dari dinding rumah tersebut yang memiliki lekukan yang berwarna kehijauan atau kemerahan yang lebih dalam daripada dinding rumah itu. Saudaraku, ini adalah cirinya yang Bapak Yahweh nyatakan, dan tentu ini juga sama peran imam yang akan menyatakan dan melihat kondisi rumah tersebut, saudaraku, rumah yang tercemar tersebut. Nah, bila kita renungkan, maka imam-imam pada waktu itu harus memiliki talenta atau karunia-karunia roh dalam melihat hal ini, saudaraku. Karena kalau kita perhatikan rumah-rumah di zaman pada waktu itu tentu terbuat dari batu, saudaraku. Karena ini menyatakan saat mereka sudah keluar dari Mesir dalam perjalanan itu dan menuju rumah di daerah Kanaan, saudaraku. Dan dikatakan juga bahwa dalam perlakuan penahiran ini, apabila melihat tanda-tanda seperti itu, maka rumah itu harus dikosongkan selama 7 hari, dan hari ke-8-nya maka para imam akan melihat kembali bagaimana tentang bercak-bercak tersebut, saudaraku. Dan disinilah para imam melakukan penahiran atau pengudusan terhadap rumah tersebut. Penahiran dilakukan dengan membawa 2 ekor burung, kemudian kayu aras, kain kermizi, hisop, dan untuk penahiran rumah ini adalah persyaratannya, saudaraku, untuk menahirkan. Tetap ada binatang dalam bentuk burung, saudaraku, dan burungnya ini satunya harus dicurahkan darahnya dan satunya juga nanti akan dilepaskan. Saudaraku, bila kita renungkan tentang kitab ini, saudaraku, di dalam Imamat 14 ini, saudaraku, dan ini memang sangat relevan dengan kondisi sekarang, keadaan kita. Memang selama ini kita mendengar adanya pengudusan rumah, agar rumah dikuduskan oleh pengerja atau gembala, karena merasa rumah ini adalah rumah baru yang harus dikuduskan dalam ucapan syukur dan pengudusan rumah, atau rumah yang lama kemudian baru pindah, kemudian harus diadakan pengudusan penahiran terhadap rumah tersebut. Dan ini memiliki dasar seperti apa yang tertulis di dalam kitab Imamat ini, saudaraku, Imamat 14. Saudaraku, mungkin saya juga sama dulu tidak memahami hal ini. Ternyata tentang pengudusan rumah, penahiran rumah ini memiliki dasar di dalam Torah ini, saudaraku. Dan ini memang harus juga kita lakukan, sehingga kita hidup di dalam rumah tersebut, yang tinggal di dalam rumah tersebut, kita juga memiliki damai sejahtera. Hal-hal ini tentu di dalam kondisi sekarang ini kita bisa
merasakan bagaimana hidup kita di dalam rumah itu. Mungkinkah kita di rumah tersebut ada sesuatu yang tidak damai sejahtera, yang membuat kita tidak sukacita, atau ada hal fenomena-fenomena yang lain terjadi di rumah itu. Memang juga hal ini yang perlu juga dikuduskan, ditahirkan saudaraku, untuk sehingga semuanya menjadi baik karena kita tinggal di rumah tersebut setiap hari. Namun saudaraku, di dalam kita hidup di zaman kasih karunia dan sudah di dalam hidup dalam Roh Kudus saat ini saudaraku, di dalam diri kita sesungguhnya hal ini juga bisa melakukan bagaimana rumah kita akan menjadi baik saudaraku. Selama kita lakukan mesbah doa di dalam rumah kita masing-masing, dan kita memanggil nama Bapa Yahweh di dalam rumah kita, dalam setiap doa-doa kita, tentu ini juga memiliki otoritas. Karena di mana nama Bapa Yahweh disebut saudaraku, maka kemuliaan juga akan terjadi. Dan bila ada hal-hal yang tidak baik di hadapan dengan diri di dalam rumah tersebut, maka kuasa gelap itu akan pergi saudaraku, karena ada terang di dalam rumah itu, yaitu terang dari Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach saudaraku. Dan ini kita bisa rasakan di rumah kita masing-masing saudaraku. Untuk kita lakukan rumah juga sebagai mesbah doa kita, mesbah doa keluarga. Maka aura daripada rumah itu tentu menjadi aura yang positif, hal yang baik, dan kita juga baik tinggal di rumah tersebut. Haleluya, kita mengucap syukur dan kita mengetahui tentang latar belakang ini saudaraku, mengapa rumah-rumah juga harus dilakukan pengudusan, karena memang Torah juga menyatakan hal ini di dalam kitab Imamat ini saudaraku, Imamat 14. Amin. Haleluya, sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman, dan kita tetap mengikuti pembacaan renungan Torah ini, sehingga janji-janji akan Torah ini akan juga dibukakan dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Amin. Haleluya, sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman, dan kita tetap berjuang melakukan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, hukum Bapa Yahweh dalam menjalani kehidupan ini. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua, Bapa yang menyinari wajahnya, memberikan kita damai sejahtera, Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang terbelenggu akan dibebaskan, yang tidak ada jalan keluar, Bapa Yahweh akan berikan jalan keluar terbuka. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, amin, haleluya, shalom saudaraku.